Lalu di ujung hadis ini kata Allah, apabila kita mendekati Allah dengan berjalan biasa, maka aku kata Allah akan mendekatinya dengan berlari atau dengan jalan cepat. Nah, begitulah sifat optimis yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu dalam proses pembelajaran meskipun masa pandemik, kita harus senantiasa semangat terus belajar. Insya Allah Allah akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meski pada saat ini kita masih dalam keadaan darurat Covid. Pada saat ini kita dalam keadaan PPKM level 4 ya. Kita tetap bisa melakukan proses pembelajaran secara online. Untuk itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai bukti mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemik ini segera berlalu. Salat beriring salam telah pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Di tahun ajaran baru 2021, di semester baru tahun pelajaran 2021-2022 ini yang disambut dengan PPKM level 4 pandemi Corona 19 ataupun COVID-19. Pada kesempatan di pertemuan perdana ini di tahun ajaran baru, Ustadz akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tentunya di bab pertama. Adapun yang akan kita bahas ke depannya di bab pertama ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah optimis, yang kedua ikhtiar, dan yang ketiga adalah tawakal. Baik kan Ustadz? Tentu sebelum kita membahas tentang apa itu optimis, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian daripada optimis itu. Optimis adalah sikap memahami dengan selalu memiliki pengharapan dalam meraih sesuatu yang dilakukan dengan semangat dan penuh keyakinan bahwa dia akan berhasil meraih sesuatu. Jadi kalau kita ambil singkatnya, optimis itu kita selalu percaya diri dengan sesuatu yang akan kita raih, akan kita dapatkan, tentunya harus dengan usaha. Nanti pembahasannya adalah ikhtiar tadi. Nah, Ustadz, kita sebagai umat muslim, generasi penerus bangsa ini, kita harus memiliki sikap optimis dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu apa yang kita inginkan harus kita optimis, apa yang kita cita-citakan harus kita optimis. Dan pada masa ini kita dalam masa pandemik, kita tidak bisa belajar tatap muka, kita pun harus optimis. Dengan adanya pembelajaran online melalui daring dalam jaringan, kita juga optimis setiap pembelajaran
yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah melalui daring ini mampu kita terima dengan baik, mampu kita terima dengan baik. Tentunya harus dengan usaha dulu, ikhtiar yang akan ustaz bahas ke depannya. Dan setelah optimis, penuh percaya diri, yakin akan kita dapatkan, lalu kita usaha. Setelah itu pembahasan ketiga di bab pertama ini adalah tawakal. Wa tawakkal 'alallah, dan kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Lalu apa perbedaan ungkapan optimis dengan orang yang pesimis? Karena lawan optimis itu adalah pesimis. Apa ungkapan katanya? Kalau orang-orang yang optimis itu dia selalu mengungkapkan itu sulit tapi bisa. Nah, itu orang optimis. Lalu orang pesimis ungkapannya itu bisa Ustadz tapi sulit. Nah, kata-kata sulit ini yang tak boleh kita ungkapkan. Tapi di akhir ya, tak boleh di akhir. Tapi walaupun sesulit apapun Ustadz, ana siap dan insya Allah ana bisa. Nah, itu orang optimis. Jangan dibalik, malah sebaliknya. Waduh Ustadz sulit masa pandemik ini, belajar online, tak bisa tatap muka dengan Ustadz, susah untuk bertanya. Tapi harusnya walaupun tidak bertatap muka dengan Ustadz langsung, tidak bisa bertanya langsung sama Ustadz, anak akan usahakan bertanya melalui voice note, melalui WA tentang proses, tentang pelajaran yang Ustadz berikan melalui online kepada kami. Insya Allah kami bisa. Itu baru optimis. Kalau pesimis, antum susah Ustadz, tak bertatap muka, cuma nak bertanya Ustadz. Kadang proses pembelajaran online itu Ustaz susah kita komunikasi. Memang betul, tapi kita jangan sampai mengatakan tidak bisa, harus bisa. Karena yang mengatakan tidak bisa adalah orang-orang yang pesimis. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki jiwa optimis. Ya, ayat ini nanti antum hafal dan antum setorkan melalui voice note sama Ustaz. Ustaz baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya kata Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Artinya jangan putus asa, itu jangan pesimis. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi terhadap dosa saja Allah akan mengampuni semua jika kita tergolong orang-orang yang optimis. Coba kita bayangkan, dosa kita begitu banyak yang kita lakukan. Setiap gerak-gerik ucapan kita selalu diiringi dengan dosa. Tapi Allah akan memaafkan dosa kita tersebut. Kalau kita yakin kepada Allah, optimis kepada Allah, setiap dosa yang kita lakukan, apalagi yang tidak disengaja, ketika kita bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin pandai, maka belajar, lalu yakin Allah akan berikan kepandaian kepada kita. Kita berusaha semaksimal mungkin,
lalu kita yakin kepada Allah dari usaha itu akan kita raih, maka Allah akan memberikan hasil dari usaha yang kita miliki, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Baik anak Ustaz, itu dari ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirimu sendiri, ini yang melampaui batas. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini berkaitan dengan ibadah. Lalu belajar bukan ibadah Ustaz? Ibadah. Membantu orang tua ibadah, pergi ke sekolah ibadah. Seluruh aspek kehidupan dari bangun tidur hingga tidur kembali di dalam Islam merupakan ibadah. Maka di dalam ibadah kita harus optimis pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku menurut atau mengikuti prasangka hambaku dan aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubatnya, seperti salah seorang dari kamu yang menemukan kembali barangnya yang hilang di tanah lapang, dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka akan aku mendekati sehasta. Jika ia mendekatku sehasta, maka aku akan mendekati sedepak. Dan apabila ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak Ustaz, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Allah akan mengikuti apa yang diprasangkakan oleh makhluknya. Ketika kita belajar, kata kita, insya Allah dengan belajar online pun kita akan pandai, maka Allah akan berikan kepandaian kepada kita. Jangan sebaliknya. Dan Allah pun sangat senang kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat. Arti bertaubat itu apa? Selalu memperbaiki diri dalam beribadah maupun dalam belajar. Allah sangat senang. Dan Allah di sini mengumpamakan ketika kita kehilangan sesuatu, atau kita artinya kehilangan kesempatan untuk belajar, lalu Allah akan memberikan kembali yang hilang tadi, mengumpamakan sesuatu hilang di suatu lapangan. Dalam hadis ini diumpamakan sebagai barang atau suatu barang yang hilang di lapangan tadi, lalu Allah akan kembalikan barang tersebut yang hilang di lapangan luas tadi. Seperti itulah ketika kita bertaubat, ketika kita ingin memperbaiki diri, ketika kita ingin memperbaiki proses pembelajaran, meskipun dalam masa pandemi ini kita akan mampu mengambil hikmah dari pandemi ini dengan belajar yang sungguh-sungguh, dan Allah akan memberikan manfaat dari proses pembelajaran meski tidak berjumpa langsung dengan ustadz. Lalu di ujung hadis ini kata Allah, apabila kita mendekati Allah dengan berjalan biasa, maka aku, kata Allah, akan mendekatinya dengan berlari atau dengan jalan cepat. Nah, begitulah sifat optimis yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu dalam proses pembelajaran, meskipun masa pandemik, kita harus senantiasa semangat terus belajar. Insya Allah Allah akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita dengan belajar yang sungguh-sungguh, meskipun kita proses pembelajarannya melalui online ataupun daring.
Baik, Ustaz, insya Allah di pertemuan berikutnya Ustaz akan menyampaikan materi tentang ikhtiar dan tawakal. Pada kesempatan kali ini Ustaz cukup menyampaikannya tentang optimis. Mudah-mudahan dari optimis ini, memiliki sifat optimis ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar meski dalam keadaan pandemik. Sekali lagi Ustaz sampaikan, ya, jangan lupa antum senantiasa berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan proses pembelajaran seperti mana layaknya seorang murid belajar langsung kepada seorang guru, dan seorang guru pun mengajar langsung kepada muridnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun demikian, kita jangan putus asa, terus belajar meskipun dalam keadaan seperti ini. Sekali lagi Ustaz akhiri dengan bacaan alhamdulillah amin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.